masuk ke instruction selanjutnya, itu ada timer. Nah, jadi timer itu untuk ngasih waktu gitu, entah berupa jeda nyala suatu output atau jeda mati suatu output. Nah, terus untuk cara manggilnya di PLC itu sama. Jadi kita pakai NO 1 PB1. Kemudian karena ini instruction, kita tetap panggilnya itu ambil ini. Kalau kita pencet I. Nah, jadi buat manggil instruksinya itu adalah tim spasi 000 spasi semisal 10 pagar 10. Nah, maksudnya apa nih? Tim 00010. Tim itu adalah tim 000 pagar 10. Nah, tim itu singkatan dari timer. Itu jadi yang digunain buat manggil timer. Jadi kalau mau manggil timer kita ketiknya tim. Nah, terus 000 itu apa sih? 00 itu merupakan alamat dari timer yang digunakan atau alamat yang kita panggil gitu. Nah, semisal kita panggilnya timer 1, berarti kita isinya di sini 1. Kita pengen timer 2, pengen timer 3, timer 3, dan seterusnya. Nah, kemudian pagar 10 ini apa? Pagar 10 ini merupakan set value waktu yang kita gunakan. Nah, maksud dari kenapa 10? Jadi satunya di sini dia gunain ms ya, millisecond. Jadi kalau dia satu pagar ini, pagar satu itu sama dengan 0,1 detik. Nah, berarti kalau kita pakainya 10 pagar 10, berarti dia kan 10 dikali 0,1 atau dapatlah 1 detik. Nah, berarti kalau di sini kita pengennya 3 detik berarti 30. Pengen 3,5 detik berarti 35. Pengen 2 detik 20. Dan seterusnya. Menyesuaikan aja. Tim 000 pagar kita tambahin deh, jangan 10 banget, kita pasang 20 misal. Oke. Nah, kemudian seperti timer konvensional pada umumnya, timer ini menghasilkan suatu anak kontak yang bisa kita gunakan gitu. Entah sebagai menghidupkan atau memutuskan. Nah, cara manggil anak kontaknya gimana? Tergantung, semisal kita pengen ngehidupin pakai NO, pakai NC, coba. Semisal saya pengen menghidupkan suatu lampu, pakai NO. Nah, di sini kita ngetik apa? Kita nggak ngetik masukin alamat lagi, nggak masukin alamat input lagi, masukin alamat output lagi, nggak. Kita ngetiknya itu semisal kita pasangnya tadi T0. Berarti di sini kita pasangnya T0 juga. Nah, terus baru kita pasangin satu buah lampu L1. Kita simulasiin. Cara kerjanya itu gini. Ketika kita pencet PB1, timer menghitung. Ketika timer selesai menghitung, timer aktif.
anak kontak aktif mengaktifkan sebuah lampu. Jadi posisi ketika timer menghitung, itu timernya belum menyala, guys. Anak kontaknya belum menyala. Timer menyala apabila dia selesai menghitung. Jadi kalau kita pencet PB1, menghitung 1, 2, anak kontaknya T0 menyala, mengaktifkan 100.00. Nah, atau bisa kita sebut dengan rangkaian timer on delay. Jadi dia nyalanya delay 2 detik. Jadi dia delay dulu baru nyala. Nah, tapi biar lebih afdol seperti biasa, wajib hukumnya kita bikin kayak interlock seperti dahulu. Langsung aja kita satset aja nih, udah materi yang kesekian kalinya, nggak usah cacicu. Semisal kita pengennya pakai kita pakainya internal release terlebih dahulu. Nih, jadi kalau alamat lampu kan kita gunanya 100.00 gitu. Nah, atau 100.1, 00, 2, 3, dan sebagainya. Tapi di dalam PLC ini, untuk timer itu udah tersedia di dalam PLC tersebut. Jadi kita tuh PLC itu udah dirangkai sekompak mungkin. Jadi timernya tuh ratusan timer tuh udah ada di dalam PLC itu. Jadi kalau kita mau wiring tuh nggak ada istilah wiring apa timer lagi kayak kita di KK kan. Nah, kemudian ada internal relay juga. Kan kita di KK dan di SA sebelumnya kita gunain juga kan yang namanya relay. Nah, kenapa di sini saya nyebutnya internal relay? Karena relay tersebut itu tuh ada di dalam PLC itu langsung. Jadi kita nggak usah wiring satu-satu lagi gitu, nyolok dulu relay 1, relay 2. Nah, untuk manggil internal relay tersebut, kita biasanya ngecek dulu. Biasanya tiap PLC itu beda-beda ya guys. Kita cek dulu tipe-tipenya. Nah, misal di sini kita bisa gunain area nih W. Dia 1600 bits, 100 words, W0 sampai W99 nih. Bisa nih berarti. Nah, kita bisa gunain ini nih buat internal relay-nya. Jadi kita nggak langsung ngaktifin sebuah lampu gitu. Kita ngaktifin dulu melewati relay. Kita udah mulai coba belajar relay. Misal kita pengennya W0.00 IR1 internal relay 1. Kita kunci di sini. Terus berarti yang digunain apa bang? Kalau kita pengen ngaktifin sebuah timer, kita gunain ambil aja dari W0 tersebut. Kita pengen timer on delay kan tadi, berarti dia nyalanya tuh delay dulu, baru nyala lampunya. Jadi dia delay dulu, on delay itu lampunya lampunya menyala setelah timer selesai menghitung. Berarti di sini kita pasang dulu timer. Gimana cara pasangnya? Tim 000 itu berupa alamat timernya, kemudian spasi pagar. Misal di sini kita maunya 3 detik, delay 3 detik, berarti kita masanya 30. Pindah ke rang kedua, kita masukin T0, kemudian baru lampu. Nah, jadi lebih 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 apa? Lebih safety juga. Jadi kita melewati relay dulu. Ntar kita tinggal mutusinnya dari relay aja. Soalnya fungsi relay ini tuh nggak cuma buat main-mainan aja ya guys. Maksudnya buat nyampah-nyampah di program tuh enggak. Ini tuh bakal digunain ketika masuk ke soal-soal sequential, stepping dan lain sebagainya itu bakal berguna yang bakal kita bahas
eh, berikutnya. Kita simulasiin. Nah, kita pencet PB start, aktifin IR1. Kita lepas, dia tetap nyala nih, karena di sini ada OR. Kita paralelin nih, jadi dia tetap nyala, mengunci PB start. W00 tetap nyala, jadi W00 ini tetap nyala, ngaktifin timer biar dia menghitung dulu. Ketika dia selesai menghitung, dia baru ngaktifin T00 ini, ngaktifin lampu satu. Kita buktiin bener nggak sih teori gua. Matiin, tek, nyala. Nah, kita matiin, tek, nyalain lagi. Nah, tuh, 2, 3, nyala. Ini rangkaian timer on delay. Kalau off delay, itu berarti kebalikannya. Berarti dia off delay, itu dia lampunya itu mati ketika timer selesai menghitung. Nah, berarti lampunya itu udah nyala terlebih dahulu guys. Matinya ketika timer selesai menghitung. Kalau di kasus seperti ini nggak usah kita rubah-rubah lagi. Yang perlu kita rubah yang mana guys? Kan dia tadi mematikan lampu. Berarti yang di sini kita rubah menjadi NC. Nah, kita simulasiin. Nih, kita pencet terlebih dahulu. Jika kita pencet PB start, nah lihat lampu satu kan udah nyala dulu nih. Kita pencet PB sama seperti tadi, timer menghitung. Selesai timer menghitung, T00 ini aktif. Dia karena dia NC, dia berubah jadi NO dan dia bakal mutusin arus yang di sini sehingga L1 bakal padam. Kita buktiin. 1, 2, 3, L1 padam. Kita matiin, dia nyala lagi nih. Atau istilah kita mati ini ya PB stop buat kita ngakhirin siklusnya. Jadi biar kita bisa balik lagi. Kita pencet lagi. Nyala deh, selesai. Simpel kan? Ini timer. Jadi kita tinggal kembangin aja. Thanks guys.